Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-10 dalam kuarter 3 2021. Saya Marvalina akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Felicia. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Swanti N. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan Cornerstone kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Sabat Dusit. Tajuk berita misi kita pada Sabat ini ialah dilema. Ada seseorang memberitahu bapa mengenai Yesus semasa di negara Irak. Dan si bapa telah bertemu dan mengenal Yesus dan akhirnya menjadi anggota Kristen Seventh-day Adventist. Tetapi istrinya si ibu masih mahu tetap setia pada agama lamanya. Selepas beberapa lama tinggal di negara sendiri, kehidupan di Irak semakin susah dan berbahaya untuk keluarganya. Oleh kerana takut akan keselamatan mereka, mereka pun berhijrah dan tinggal di negara Amerika Syarikat sebagai pelarian. Di California, bapa dan ibu menghantar anak-anaknya bersekolah di kerajaan tempatan. Dan si bapa sentiasa berdoa agar anak-anaknya dapat bersekolah di sekolah Seventh-day Adventist. Tetapi si bapa tidak mempunyai wang untuk pembiayaan persekolahan mereka berdua jika bersekolah di sekolah mission. Dan paling menyedihkan, bapa tidak tahu pun seorang Christian Adventist, tetapi si bapa tidak berhenti-berhenti untuk berdoa. Pada suatu hari, si bapa sedang berbaris di pondok bank makanan, di mana tempat makanan percuma diberi kepada orang-orang dan keluarga yang memerlukan makanan khasnya buat untuk orang-orang pelarian. Dan pada masa itu, bapa pun sempat bercakap dan bertemu dengan seorang sukarelawan yang sedang membahagi-bahagikan makanan percuma itu. Dan si bapa dengan gembira sekali kerana dapat bertemu dengan orang Adventist dan juga sukarelawan, di mana seseorang itu adalah pendeta Adventist. Dan pada saat itu, si bapa diberitahu bahawa stor bank makanan tersebut adalah kepunyaan gereja Seventh-day Adventist. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, si bapa pun memberitahu si ibu bahawa
berita yang sangat menggembirakan itu. Dan Bapak juga telah bertemu dengan pendeta Adventist dan mengetahui bahwa bank makanan yang dikendalikan oleh gereja Christian Seventh Day Adventist. Tidak lama selepas itu, si Bapak pun membawa ibu dan juga anak-anaknya yang berumur 9 dan 11 tahun, lalu mereka pergi ke sekolah. Dan mereka berjumpa dengan pengetua di pejabat pengetua. Dan ketika berada dalam pejabat, semua mereka menunjukkan muka yang berseri-seri dan gembira sementara menunggu penerangan dari pengetua sekolah selanjutnya. Pengetua tersebut berkata, "Kami begitu teringin untuk melihat anak-anakmu bersekolah di sini. Tetapi wang kamu tidak mencukupi." Jadi pengetua tersebut pun berhenti berkata dan mengalihkan pandangannya kepada si pendeta. Dan pada masa itu, pengetua pun melihat ada belas kasihan dalam air muka si pendeta terhadap keluarga ini. Dan tidak lama selepas keluarga ini meninggalkan pejabat pengetua pun menerima satu panggilan telepon. Dan panggilan itu datang daripada pejabat pelayanan Adventist untuk imigran dan pelarian divisi Amerika Utara. Dan pegawai yang menghubungi pihak sekolah tersebut memberitahu bahwa pihak divisi ada menyediakan wang untuk membantu pembiayaan persekolahan anak-anak pelarian di sekolah mission. Di situ si bapak pun memberitahu ibu dan juga anak-anaknya, "Saya tahu bahwa Tuhan telah menjawab doa-doa kita." Di sini, sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 Gereja Seventh Day Adventist seluruh dunia suku ketiga tahun 2021 akan digunakan lagi untuk membantu para pelarian di divisi Amerika Utara. Dan semoga Tuhan menggunakan pemberian dari Anda sekalian untuk menyahut dan menjawab doa-doa seperti si Bapak ini. Terima kasih dan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak, selamat Sabat. Pada Sabat yang ke-10 ini, kita akan belajar pelajaran Alkitab yang bertajuk Tuhan Memimpin Jalan. Jadi, pertama sekali kita akan lihat ayat hafalan kita. Okay, ayat hafalan kita diambil daripada buku Yohanes 14 ayat 3. Okay, jadi ayat hafalannya berbunyi begini. Okay, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Okay, itu bunyi ayat hafalan kita untuk minggu ini. Anak-anak semua, pernah tak anak-anak ikut serta dalam membuat persediaan untuk membuat satu kejutan, surprise untuk seseorang yang kita sayangi? Tak kiralah surprise ataupun kejutan hari jadi ataupun apa-apa saja kejutan. Okay, anak-anak bersungguh-sungguh menyediakan makanan, contohnya membuat perhiasan, sebab kita semua tahu kalau kejutan, sudah pasti orang yang kita raikan itu akan menjadi sangat gembira. Pernah tak bila dah dekat pada hari tersebut, anak-anak tiba-tiba ada hal yang tak boleh nak dielakkan. Anak-anak tak boleh ikut serta, perlu pergi ke satu tempat contohnya, ada hal kecemasan contohnya, sudah pasti sangat kecewa, betul tidak? Jadi perkara ini sama juga seperti yang berlaku kepada Nabi Musa. Saya pasti anak-anak sudah ataupun pernah mendengar cerita Alkitab bagaimana Nabi Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Sampailah mereka tiba di seberang sungai Jordan. Mereka hendak menyeberang sungai Jordan ke tanah perjanjian, iaitu Kanaan. Bila nak menyeberang itu, Tuhan berkata kepada Musa, "Kamu tidak boleh ikut menyeberang sama. Biarlah umat ini menyeberang tanpa kamu." Itu kata Tuhan. Jadi disebabkan Tuhan sudah berkata demikian, Musa pun menurut. Jadi apa yang Musa perlu lakukan ialah Musa perlu mengucapkan selamat tinggal kepada umat Israel. Jadi yang pertama sekali, Musa menulis pesanannya. Jadi pesanan Musa ini ditulis dalam kitab Ulangan. Di dalamnya dia mengingatkan orang Israel tentang semua mujizat
yang telah Tuhan lakukan sepanjang mereka keluar dari Mesir sehinggalah mereka sampai di tebing sungai Jordan. Jadi dia mengingatkan mereka bahawa Allah masih lagi memiliki satu rencana yang hebat untuk mereka. Ingatlah akan Allah dan sembahlah Dia, kata Musa. Kamu akan beroleh umur yang panjang kalau kamu menurut perintah Tuhan. Tetapi kalau kamu berpaling dan menyembah ilah yang lain, kamu tidak akan panjang umur hidup di tanah itu. Musa meletakkan pennya dan mulai berbicara kepada bangsa itu. Aku sekarang berumur 120 tahun. Jadi sudah sampai masanya aku tidak akan lagi menjadi pemimpin kamu. Tuhan telah berkata kepadaku, aku tidak akan menyeberang sungai Jordan. Aku tidak akan memasuki tanah Kanaan. Apalagi orang Israel semua terkejut. Mereka kaget. Mereka berfikir, apakah yang akan berlaku kepada mereka kalau tidak ada Musa? Apakah yang akan mereka lakukan? Banyaklah persoalan yang menghantui mereka. Tuhan Allahmu, dialah yang menyeberang di depanmu. Maksudnya Tuhan memimpin. Yosua akan menjadi pemimpin kamu yang baru seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Jadi kuatkanlah dan teguhkanlah hati kamu semua. Itu kata Musa. Kemudian Musa memanggil Yosua datang kepadanya dan Musa memegang Yosua. Musa berkata kepada Yosua, sekarang ini engkau yang akan memimpin bangsa ini. Engkau akan melihat mereka hidup di tanah tersebut, di tanah perjanjian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berada di depanmu. Jangan takut, kata Musa. Tuhan tidak akan membiarkanmu dan meninggalkanmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Itu pesanan Musa kepada Yosua. Kemudian Musa berpaling kepada imam orang Israel. Jadi Musa menyerahkan salinan hukum yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk Musa tulis, yaitu hukum 10. Jadi Musa berkata kepada para imam harus mempelajari semua hukum tersebut. Haruslah engkau membacakan hukum Taurat kepada bangsa ini. Bacalah ini sehingga semua orang mendengarnya dan semua orang menurutinya dan mengingat untuk menyembah Allah. Akhirnya Musa memberikan kepada Yosua satu salinan lagu yang sangat indah. Jadi Musa berkata kepada Yosua, tolonglah umat ini untuk mempelajari lagu ini. Itu akan mengingatkan mereka hanya untuk melayani Allah. Orang Israel mendengar dengan saksama, dengan penuh perhatian apa yang Musa telah pesankan. Kemudian Musa mengucapkan kalimat terakhir kepada bangsa Israel. Pastikan untuk menurut semua perintah Tuhan. Ini pesanan Musa yang terakhir. Ulangi itu kepada anak-anakmu, sehingga mereka setia dan ajarkanlah menurut ajaran Allah. Ini bukanlah kata-kata yang tak bermakna. Ini adalah kehidupanmu yang sesungguhnya. Hari itu juga Tuhan berkata kepada Musa untuk mendaki gunung Nebo. Dan di sana Tuhan meluangkan satu waktu yang khusus untuk memujuk Musa. Sebab kita tahu Musa sudah pasti dia ada rasa sedih juga sebab dia tidak dapat pergi bersama dengan umat Israel ke tanah perjanjian. Jadi sekarang ini Tuhan sendiri menghiburkan Musa dekat sana. Saat sebelum Musa meninggal, Tuhan menunjukkan seluruh tanah perjanjian itu kepadanya. Dari bahagian utara kota dan selatan bahagian barat sampai ke laut. Dan bahagian selatan yang akan menjadi tanah Yehuda. Jadi walaupun Musa tidak sampai di sana, Tuhan sudah tunjukkan semua tempat itu kepada Musa. Jadi Musa meninggal di gunung itu. Dia meninggal dalam keadaan damai, dalam keadaan yang penuh dengan damai, penuh dengan dengan sukacita. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa di gunung Nebo. Tetapi Musa tidak ada di dalam kubur. Kenapa? Sebab Allah membangkitkan Musa dan membawanya ke surga selamanya. Musa ada di sana sekarang. Jadi anak-anak, tidak ada seorang nabi pun di Israel seperti Nabi Musa. Tuhan telah berbicara dengan Musa bersemuka. Tuhan sendiri bersama dengan Musa semasa dia meninggal
Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Dan Tuhan sendiri membawa Musa ke syurga. Tuhan mempunyai rencana untuk Musa. Dan anak-anak sudah pasti Tuhan juga mempunyai rencana untuk kita semua. Jadi berterima kasih kepada Tuhan kerana kita dapat menyembah dan tinggal bersama dengan Dia. Anak-anak, Tuhan mempunyai rencana untuk kita hidup selamanya. Saya mengasihi Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jadi anak-anak, mari kita sama-sama membacakan ayat perkabaran kita untuk minggu ini. Jadi perkabarannya ialah berterima kasih kepada Tuhan. Okay, berterima kasih kepada Tuhan kerana kita dapat menyembah dan tinggal bersama Dia. Untuk ayat hafalan kita, okay, pada minggu ini kita akan bacakan sekali lagi ayat hafalan dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu dia pelajaran Alkitab kita pada minggu ini. Terima kasih. Selamat Hari Sabat. Bye-bye. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat. Untuk ringkasan Cornerstone Remaja pada Sabat ini, yaitu pelajaran ke-10 yang bertajuk Bangkitlah. Ayat inti kita diambil dari Yohanes 11 ayat 35 yang berbunyi, maka menangislah Yesus. Saudara dan saudari, di dalam buku tulisan Ellen G. White, yaitu di buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 533, mengatakan Kristus tidak menangisi Lazarus kerana ia sudah hampir memanggil dia keluar dari kubur. Ia menangis kerana banyak di antara mereka yang sedang meratapi Lazarus segera akan merancanakan hendak membunuh dia, yang menjadikan kebangkitan dan hidup. Ditahukah Anda, apabila Maria dan Marta menangis kerana kematian saudara mereka Lazarus, ia lebih seperti meraung. Tahukah Anda bahawa orang pada masa itu mengupah orang lain untuk menangis dan meraung-raung semasa upacara perkebumian hanya untuk menekankan betapa menyedihnya sesuatu kematian itu. Apabila Yesus menangis, perkara yang digunakan tidak sama dengan perkataan meraung, tetapi ia adalah perkataan untuk menggambarkan perasaan berduka yang sangat dalam dan tangisan dalam keadaan senyap. Perkataan yang ada tidak cukup untuk menggambarkan tangisan Yesus ini. Di pandangan lain, yaitu buku tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 528, kematian tidak dapat membidikkan anak panahnya kepada Lazarus bila pemberi hidup hadir, sebab itu Kristus menjauhinya. Ia membiarkan musuh menjalankan kuasanya supaya ia dapat mengusirnya, suatu musuh yang dikalahkan. Sampai di sini saja ringkasan Cornerstone Remaja kita pada Sabat ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat Hari Sabat, saudaraku yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini, Anda semua bersama dengan saya Pastor Sabat Anak Dusit akan menyampaikan pelajaran ringkasan Sekolah Sabat, iaitu pelajaran kita yang ke-10 pada kota yang ketiga ini. Baik saudara, pelajaran ringkasan Sekolah Sabat kita pada hari ini ialah bertajuk Perhentian Sabat. Jadi pertanyaan utama pelajaran kita pada hari ini ialah, mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam istirahat bersama dengan Tuhan? Ayat hafalan kita di dalam Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh,
yakni hari pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Pendahuluan pelajaran kita, saudara. Kita mendengar pelbagai hujah yang menentang pemeliharaan hari Sabat, hari ketujuh. Ada yang mengatakan bahwa Yesus telah mengubah hari Sabat kepada hari Ahad, atau mengatakan, yaitu Rasul Paulus telah mengubahnya. Dan ada yang mengatakan para rasul yang telah menggantikan hari Sabat kepada hari Ahad sempena menghormati hari kebangkitan Yesus. Lebih hebat lagi, saudara, ada yang mendakwa bahawa Yesus adalah hari Sabat kita. Dan oleh itu, kita tidak perlu memelihara hari Sabat atau menjadikannya mana-mana hari sebagai hari yang suci. Walau bagaimanapun, kedengaran begitu aneh sekali dan boleh membawa kepada perdebatan bahawa dengan berehat pada hari ketujuh, entah bagaimana, kita sedang berusaha mencari jalan ke surga. Saudara-saudari, sebagai umat yang percaya akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita memahami tentang kekekalan hukum moral Tuhan dan bahawa penurutan kepada perintah keempat seperti yang tertera tidak berfungsi sebagai jalan yang membawa kita ke surga, sama seperti penurutan kita kepada hukum yang kelima, hukum yang keenam, hukum yang pertama atau hukum yang lain. Nah, 5 topik ini akan membahaskan pertanyaan besar pelajaran kita pada minggu ini, yaitu kenapa pentingnya istirahat dalam hari Sabat itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, istirahat untuk mengingat. Kedua, istirahat untuk bersyukur. Ketiga, istirahat untuk semua orang. Keempat, istirahat untuk melayani. Dan yang kelima ialah istirahat dipersembahkan untuk Tuhan. Kita langsung pada topik yang pertama, yaitu istirahat untuk mengingat. Pertanyaannya, apa yang harus kita ingat pada hari Sabat? Keluaran 20 ayat 8 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita mengingatkan akan kekuasaan Tuhan. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini dengan segala isinya, bahkan termasuk kita manusia. Kita harus ingat bahwa kita diciptakan dengan cara yang amat istimewa, saudara. Kita juga berbeza dengan makhluk yang lain di bumi. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 9 ayat 6. Ingat bahwa kita bertanggungjawab untuk menjaga ciptaan Tuhan. Kita adalah penata layanan ciptaannya. Setelah 6,000 tahun adanya dosa, hari Sabat adalah pengingat akan rencana Tuhan bagi kita sejak sebelum penciptaan. Ini merupakan satu harapan bagi kita bahawa satu hari nanti kita akan bersama menikmati persekutuan yang penuh bersama dengan Tuhan. Kita boleh lihat dalam Yesaya 66 ayat 23. Nah, kita langsung kepada topik yang kedua, yaitu istirahat untuk bersyukur. Pertanyaan kepada kita, kenapa kita perlunya bersyukur kepada Tuhan? Kenapa, saudara? Ulangan 5 ayat 15 mengatakan, sebab harus kau ingat bahwa engkau pun dulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Itu sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Hebat, luar biasa sekali, saudara. Jadi, apakah kita ini adalah para budak yang diperbudakkan atau diperhambakan? Ya, orang Yahudi sebelumnya memang diperhambakan, tetapi kita tidak pernah menjadi budak. Atau, pernahkah kita diperbudakkan? Saudara boleh baca dalam Roma 17 ayat sehingga 18. Dosa telah memperbudakkan kita semua, tidak terkecuali.
Hari Sabat adalah membawa kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah membebaskan kita dari perbudakan dosa melalui darah Yesus Kristus yang sangat berharga. Perintah keempat yang memberi kita istirahat dengan keselamatan yang Allah perolehi bagi kita dengan tangannya yang perkasa. Galatia 4 ayat 7 mengatakan, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Kita langsung pada topik yang ketiga. Poin kita yang ketiga, yaitu istirahat untuk semua orang. Pertanyaan kepada kita, mengapa perlunya orang lain juga mendapat istirahat pada hari Sabat? Keluaran 23 ayat 12 mengatakan, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keldaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu, perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Nah, saudara, perintah ini diberikan pada saat penciptaan. Jadi, ini untuk semua orang. Oleh kerana itu, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berbagi berkat perhentian hari Sabat dengan semua orang di sekitar mereka. Gereja Kristen telah menerima hak istimewa seperti Israel juga. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita juga dipanggil, saudara juga dipanggil untuk apa? Untuk membagikan berkat-berkat ini kepada semua orang yang berada di sekitar kita. Nah, jadi sesuai dengan perintah itu, kita harus memperlakukan orang lain dengan kasih dan hormat. Kita tidak boleh menyalahgunakan atau menganiaya sesiapa pun, bahkan binatang sekalipun. Nah, kita langsung pada poin kita yang keempat, yaitu istirahat untuk melayani. Pertanyaan, bagaimana kita menggunakan hari Sabat perhentian itu dengan melayani setiap manusia? Lukas 13 ayat 16 mengatakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Kita hendaklah tidak berhenti untuk melayani setiap orang pada hari Sabat kerana hari Sabat adalah hari untuk kita melayani dan mempedulikan orang lain. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Meskipun itu, saudara, bertentangan dengan kebiasaan ketat dari orang Farisi tentang istirahat. Yesus menganggap masalah ini sangat penting sekali. Yesus bahkan menentang orang-orang Farisi dengan memerintahkan lelaki yang baru disembuhkan itu untuk membawa tempat tidurnya pada hari Sabat. Hal yang Yesus lakukan itu dilarang oleh tradisi mereka, tetapi bukan oleh perintah Tuhan. Yohanes 5 ayat 1 sehingga 17. Tuhan tidak menginginkan penyembahan yang sia-sia, yang tidak mengarahkan pada kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Jadi, perhentian Sabat itu adalah juga mencangkupi pelayanan kita. Pena inspirasi menurut perintah keempat, hari Sabat didedikasikan untuk istirahat dan ibadah keagamaan. Semua pekerjaan sekular harus dihentikan, tetapi pekerjaan belas kasihan dan kebajikan sesuai dengan tujuan Tuhan. Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh waktu atau tempat. Untuk meringankan yang menderita, untuk menghiburkan yang berduka adalah pekerjaan kasih yang menghormati Hari Kudus Tuhan. Ellen G. White, My Life Today, August 15. Kita langsung kepada topik kita yang kelima, yang terakhir, yaitu istirahat dipersembahkan untuk Tuhan. Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara.
Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sabat hari ketujuh adalah tanda yang memperkenalkan kita sebagai umat Allah. Itu mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan sepenuhnya dan bahwa pekerjaan dan istirahat kita adalah untuk Dia. Ini bukan tanda eksekutif untuk keturunan Abraham secara fisik. Ketika kita menerima Yesus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Seperti dalam Galatia 3 ayat 29. Hari Sabat mengingatkan kita akan asal-usul kita, pembebasan kita dari dosa, dan tanggung jawab kita terhadap yang lemah. Sabat hari ketujuh adalah waktu yang berkualitas dengan pencipta dan penebus kita. Tuhan mengundang kita semua untuk memasuki perhentiannya. Pena Inspirasi mengatakan, hari Sabat adalah tanda hubungan yang ada di antara Allah dan umatnya. Tanda bahwa mereka adalah pengikutnya yang taat, bahwa mereka menguduskan hukumnya. Pemeliharaan hari Sabat adalah sarana yang ditetapkan oleh Allah untuk memelihara pengetahuan tentang dirinya dan membezakan antara umatnya yang setia dan para pelanggar hukumnya. Saudara, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, perintah Sabat adalah peringatan abadi kepada seluruh dunia akan kuasa kreatif Tuhan itu. Kedua, Sabat mengingatkan kita bahwa Kristus menciptakan kita, menebus kita, menyelamatkan kita, menciptakan kita kembali dan akan datang lagi untuk kita semua. Ketiga, Sabat hari ketujuh adalah fakta hari keberkatan, kegembiraan, penyembahan, dan pelayanan. Dan yang terakhir, yang keempat ialah ketika kita meluangkan waktu yang panjang di hadiratnya, mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah, dan mencarinya sekali lagi, maka Dia akan menciptakan kita semula menurut gambarnya. Amin. Sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we may know Him and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa persembahan dan perpuluhan akan dipimpin oleh Saudara Kenny. Khotbah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Vincent Amer. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dapat memuliakan dan memuji nama-Mu sekali lagi Tuhan. Kau berkatilah pemberian dan persepuluhan kami ini, semoga ya menjadi keberkatan yang besar dalam kehidupan kami seharian Tuhan. Begitu juga dapat menjangkau jiwa-jiwa baru yang mau diselamatkan untuk mengikuti jejak-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak meminta lebih karena Engkau mengetahuinya. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi dan selamat Sabat kepada saudara dan saudari, karena kita dapat bertemu lagi pada Sabat ini. Jadi pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita sama tunduk sekejap untuk berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena masa ini kami dapat bersama. Kami mohon Roh Al-Kudus ada bersama supaya menolong kami mengerti apa yang kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi panduan di dalam hidup kami sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih karena mendengar. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baiklah saudara, kita selalu mendengar sekarang ini di dalam gereja kita banyak perkara yang tidak berapa menyenangkan. Jadi selalunya yang menyenangkan hati kita apabila kita melihat gereja kita penuh. Jadi ramai anggota-anggota turun. Jadi sekarang ini kita tahu bahwa iblis memang tidak senang apabila melihat keadaan seperti ini. Itu sebabnya dia berusaha. Jadi karena kerja iblis ini itu sebabnya di kalangan di antara gereja kita sekarang ini ada gereja yang kecil tidak ramai anggota pun pecah belah. Jadi apalagi kalau gereja itu besar akan menimbul banyak perpecahan, pertelingkahan di antara satu dengan lain sehingga perpecahan itu terjadi. Itu bukannya tidak baik. Kita mau perpecahan terjadi supaya perpecahan ini membawa kebaikan, bukannya sehingga di satu tempat tak sepatutnya mendirikan gereja, tapi kena pertelingkahan di antara satu dengan yang lain, jadi membuat gereja lagi. Jadi kita tidak mau perkara seperti ini terjadi. Jadi pagi ini kita sama-sama mau belajar mengenai kesatuan orang yang percaya. Jadi di dalam Alkitab kita telah melihat di dalam buku Yohanes 10 ayat 10. Yesus meninggal pesanan ini 2000 tahun dulu. Jadi kenapa dia meninggal pesanan ini? Sebab dia tahu apa yang akan terjadi kepada umat-umatnya zaman sekarang. Ayat itu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu perkataan yang ditinggalkan oleh Yesus kepada umatnya kita sekarang ini. Jadi daripada ayat itu menunjukkan kita bahwa kesatuan ini hanya dapat dilihat daripada kita semua yang seiman, setujuan, dan kehendak. Jadi ini sebenarnya. Jadi dalam Yohanes 5 ayat 30, di sini dia mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi itu tujuan Yesus datang ke sini dulu. Jadi karena itu saudara dan saudari, Yesus ingin kesatuan ini terjadi di dunia ini sekarang. Jadi mungkin kita tanya, saya pernah berjumpa dengan seorang kawan Islam, dia tanya dengan saya, lebih baik saudara masuk Islam sebab Islam hanya satu saja. Coba kita bayangkan Kristen terlalu banyak. Itu satu yang tidak kena. Jadi ini kata kawan Islam saya ini. Jadi saudara dan saudari, kita perlu ingat. Yesus menginginkan supaya kita satu. Dalam Yohanes 17 ayat 23 mengatakan, biarlah mereka menjadi satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Itu pesanan Yesus dulu. Jadi Yesus mendoakan agar pengikutnya kita ini menjadi satu. Bagi Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, saya doakan supaya mereka semua menjadi satu. Jadi sama seperti engkau, Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi itu kata Yesus. Jadi biar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ingat kita dengan kata Yesus ini. Dia berdoa
2000 tahun dulu supaya kita bersatu. Jadi kalau begitu soalan ini timbul pula, bagaimana dunia mengenali aku sebagai pengikut Yesus? Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ingat kita dengan kata ini, saling mengasihi. Saudara dan saudari, kita perlu ingat, selain daripada Yesus dulu meninggal pesanan supaya kita bersatu, dia juga meninggal pesanan ini menerusi hamba dia, Nyonya White. Coba kita lihat apa yang dia katakan menerusi Nyonya White. Tuhan Allah mempersatukan mereka yang percaya di dalam gereja, supaya seorang itu boleh membimbing orang lain dalam jalan yang benar. Gereja di dunia ini menjadi lambang gereja di sorga. Kalau semua pengikut-pengikutnya bersatu dalam pengetahuan dan kepercayaan. Kita perlu ingat, ini katanya, saya buat satu baris di sini mengatakan, mereka yang tidak dipimpin oleh Roh Al-Kudus, itulah yang merosakkan rencangan Tuhan Allah. Ingat kita dengan kata ini. Dan seterusnya, ada kuasa lain yang menguasai mereka. Mereka itu membantu dan menolong kuasa kegelapan. Mereka yang sudah disucikan oleh darah Kristus, yang menjadi alat digunakan untuk merosakkan rencangan jalan keselamatan yang sudah disediakan Tuhan Allah. Mereka akan membuat sesuatu untuk memecah belahkan gereja. Itulah sebabnya saudara, kita tak sebut pasal gereja-gereja yang lain di luar sana. Di dalam gereja kita sekarang ini, kita melihat perkara-perkara yang disebut perpecahan ini terjadi. Kita perlu berwaspada, kita perlu ingat, kita perlu sentiasa berdoa, mohon Tuhan memberi kebijaksanaan dengan kita. Kalau kita sebagai pengikut Tuhan Allah berpecah belah, dunia akan melihat dan mengatakan bahwa mereka ini bukan pengikut Tuhan Allah yang benar. Lihatlah, mereka bergaduh dan bertentang satu sama dengan yang lain. Coba kita fikir dengan kata ini. Bagaimana kita sebagai gereja yang benar boleh bersaksi, boleh menarik hati orang di luar sana. Kalau kita di dalam gereja ini bertelingkah, bergaduh, dan mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap satu dengan yang lain. Kita perlu ingat saudara. Jadi kita perlu sentiasa memohon kepada Tuhan supaya Dia memberi kita kebijaksanaan. Bercakap, kita perlu berunding dulu, fikir dulu sebelum mengeluarkan kata. Kalau kita semua yang mengaku bahwa kita semua percaya dan bersatu di dalam Kristus, jadi kita juga seharusnya bersatu di antara satu sama yang lain. Ini nasihat yang baik. Kita di dalam gereja ini bukannya semua orang yang sempurna. Sekali kita jadi pengikut Kristus itu bukan bermaksud bahwa kita sudah menjadi malaikat di sorga. Kita tidak sempurna. Jadi kita harus belajar. Selagi kita hidup di dunia yang berdosa ini, selagi itulah kita akan tetap berdosa. Tapi syukurlah, Yesus sudah mati di kayu salib. Dia rela mengampuni kesalahan dosa kita. Jadi maka itu saudara dan saudari, itu sebabnya Paulus mengambil berat tentang kesatuan orang-orang yang percaya dulu. Jadi dalam 1 Korintus bagi 1 ayat 10 yang mengatakan dia seperti ini, kata dia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara dan saudari, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan juga jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Itu nasihatnya.
Kenapa Tuhan mengatakan ayat seperti ini? Sebab dia tahu satu hari ada sesuatu yang tidak berapa baik terjadi di antara umatnya. Jadi kita perlu ingat. Apabila kita membaca ayat seperti ini, kita masing-masing perlu ingat. Itu sebabnya kita sedaya upaya kita membuat sesuatu yang baik di dalam gereja supaya gereja kita dapat bersatu. Jadi dalam Efesus 4 ayat 3 juga. Dia mengatakan, berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai, supaya kesatuan yang diberi oleh Roh Tuhan Allah tetap terpelihara. Jadi berusaha supaya kesatuan kita tetap dipeliharakan. Jadi saudara dan saudari, maka itu biarlah Roh Al-Kudus menggenapi doa Tuhan Yesus Kristus yang menginginkan kita bersatu. Jadi biarlah kita sentiasa berdoa untuk satu dengan yang lain, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua dalam hari-hari yang akan datang. Amin. Mari kita sama tunduk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Walaupun kami ini tidak sempurna, berkali-kali kami melanggar firman Bapa. Jadi maka itu kami mohon, walaupun kami lemah, kami berdosa, kami tetap memohon supaya Tuhan sentiasa berada bersama dengan kami. Tolong kami berdepan dengan cabaran yang akan datang pada minggu yang akan datang, dan membawa kami tiap-tiap hari duduk untuk menyelidik dan mencari firman Tuhan sebagai panduan di dalam hidup kami untuk menempuh cabaran itu. Ampuni kesalahan dosa kami. Terima kasih karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga message yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.